Saya katakan bahwa seperti makanan, kalau Anda ragu-ragu, udah di ini tuh untuk kamu makan gitu loh. Tapi kalau Anda nggak percaya bahwa itu untuk Anda, gimana Anda bisa mengambilnya? Gimana Anda bisa memakannya? Jadi perlukan iman untuk mengambil segala sesuatu, segala berkat-berkat Allah buat kehidupan. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Selamat pagi, Jemaat Simpang Bulai. Apa kabar Anda semuanya? Luar biasa. Shalom, salam sejahtera dari Indonesia untuk kalian semua, untuk jemaat yang ada di Simpang Bulai di Ipoh, Malaysia. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pengajaran kita atau khotbah yang sudah saya ajarkan selama sebulan ini, yaitu tentang iman. Dan tema kita adalah iman, dan kita berbicara tentang iman adalah alat tukar menukar dalam kerajaan Allah. Dan sepanjang beberapa minggu terakhir ini kita sudah membahas tentang kenapa iman itu penting, dan kita sudah membahas ada 8 poin tentang kenapa iman itu penting. Tapi sebelum kita masuk ke poin-poin selanjutnya, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami, di mana kami memilih untuk bersuka cita dan bergembira, bersenang-senang di dalamnya. Tuhan terima kasih, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami ini dipisahkan, set apart, bahwa kami ini bukan dari dunia ini, tetapi kami datang dari kerajaan Allah, ditempatkan Allah di dunia ini untuk membuat perubahan, untuk membawa kerajaan Allah turun ke atas bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ada Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami. Roh Kudus yang menolong kami, penolong kami, pengajar kami, penghibur, penguat, dan bahkan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus. Kami akui Dia saat ini juga, bahwa Dia sendiri akan mengajar kami. Dia pun sendiri, Roh Kudus lah yang akan memberikan kami pengertian, hikmat yang datang daripada Allah sendiri, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Allah yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, mata rohani kami, dan itu hanya tertuju kepadamu saja, tertuju kepada Yesus yang sudah menjadi firman Allah. Yesus yang adalah Allah sendiri, Yesus yang adalah firman itu sendiri yang akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Pastor Novi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kemarin kita sudah membahas kenapa iman itu penting. Kita sudah bahas dari yang pertama, bahwa untuk menjadi orang Kristen itu tidak mungkin kalau tidak punya iman, atau tanpa iman tidak mungkin menjadi orang Kristen. Dan yang kedua, kenapa iman itu penting, bahwa mustahil bagi kita sebagai orang Kristen untuk menghidupi kekristenan kita ini, untuk hidup seperti yang Allah inginkan tanpa adanya iman. Amin.
Dan yang poin yang ketiga adalah kenapa iman itu penting. Dikatakan bahwa mustahil menyenangkan Allah Bapa kita, mustahil menyenangkan Tuhan kita tanpa adanya iman. Kalau kita nggak percaya sama orang itu, ya mustahil lah kita bisa menyenangkan dia. Contohnya, kalau Anda tidak percaya kepada saya, itu tidak akan membuat saya senang. Kenapa? Karena Anda tidak percaya kepada saya. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah tidak bisa disenangkan kalau setiap anak-anaknya itu tidak mempercayai dia, atau tidak ada iman di dalam kepercayaan anak-anaknya itu kepadanya. Yang keempat, mustahil kita mau lawan si iblis, mau lawan virus corona ini, segala macam yang iblis buang ke dalam kehidupan kita ini, kita mau overcome atau kita bisa menang atas segala macam tipu muslihat iblis ini, tanpa iman itu mustahil. Jelas sekali Alkitab berkata bahwa mustahil. Kita disuruh itu apa? Untuk berdiri teguh melawan si iblis, dan dengan segala macam kejahatannya ini kita tuh disuruh untuk memiliki iman agar kita bisa mengatasi si iblis. Kita bisa berdiri teguh melawan si iblis, dan Alkitab berkata akan lari terbirit-birit daripada Anda dan saya. Oke, yang kelima dikatakan di sini bahwa tanpa iman kehidupan doa kita tidaklah efektif. Tentu saja kalau Anda berdoa dengan penuh keraguan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, ingat itu tidak menyenangkan hati Tuhan, karena nggak ada iman. Kalau ada iman, niscaya setiap doa-doa kita ini pasti terjawab. Setiap janji-janji Tuhan untuk kita nih yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib, waktu kita meminta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, itu akan kita miliki. Amin. Nah, yang keenam, tanpa iman kita tidak dapat menerima berkat-berkat Allah. Segala sesuatu Tuhan Yesus siapkan di atas meja seperti makanan, tetapi seperti makanan itu supaya ada kemakmuran, ada kesembuhan, ada hikmat, ada kekuatan di atas meja itu, ada segala macam yang dibutuhkan oleh kita untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi atau ada berkat-berkat Tuhan, semua janji-janji Tuhan buat kita, bahwa kita ini akan jadi kepala bukan ekor, kita ini akan semakin naik dan bukan turun, kita ini akan selalu memiliki kesehatan ilahi, itu ada semua di atas meja ini. Itu semua janji-janji Tuhan buat kita, tetapi tanpa iman kita tidak bisa mengambil semua yang ada di atas meja. Amin. Saya katakan bahwa seperti makanan, kalau Anda ragu-ragu, udah di ini tuh untuk kamu makan gitu. Tapi kalau Anda nggak percaya bahwa itu untuk Anda, gimana Anda bisa mengambilnya? Gimana Anda bisa memakannya? Jadi perlukan iman untuk mengambil segala sesuatu, segala berkat-berkat Allah buat kehidupan kita dan juga kehidupan anak cucu kita. Amin. Haleluya. Dan yang ketujuh dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau Anda mau berdoa, tadi dibilang gak akan efektif kalau tak ada iman. Nah, kita bekerja kalau gak ada iman di situ pun itu tidak menyenangkan Allah, atau dengan kata lain Alkitab berkata berdosa. Itu artinya Anda melakukannya separuh-separuh. Anda melakukannya dengan tidak percaya bahwa ini pekerjaan ini adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa bekerja dan menjadi berkat di tempat tersebut. Dan kalau segala satu makan pun dikatakan bahwa kalau Anda makan dan Anda tidak beriman itu dosa, karena Anda ragu-ragu. Waktu Anda makan itu, wah ini kayaknya nggak bagus buat diriku, dia tentu saja itu tanpa iman makannya, dan hal yang nggak bagus itu datang kepada diri Anda sendiri. Dan berikutnya, nah sekarang kita akan membahas tentang kenapa iman itu penting. Nomor 8, poin yang ke-8 yaitu iman adalah salah satu doktrin dasar dari Kristus. Jadi pengajaran Kristus itu semua, atau kita ini sebagai pengikut Kristus, pengajaran dasarnya itu adalah iman. Oleh sebab itu iman itu diterapkan. Kalau Anda baca setiap Alkitab itu banyak sekali perkataan percaya, percaya, percaya. If you believe in my beloved son, you will have eternal life. Jika Anda percaya kepada anakku yang kukasihi ini, engkau akan memiliki kehidupan yang kekal dan bukan memiliki kebinasaan. Itu yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Nah, dasar dari kepercayaan pengajaran Kristus itu dimulai dari iman.
Kita buka Alkitab di Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ayat 2, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, saya lebih suka baca dari versi Amplify. Nah, versi Amplify ini sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah translatekan di dalam bahasa Indonesia. Bunyinya seperti ini. Karena itu, marilah kita melewati tahap dasar dalam ajaran-ajaran tentang Kristus. Jadi ajaran-ajaran tadi yang tahap yang dasar, nanti kita akan tahu kelanjutannya seperti apa. Maju ke kedewasaan dan kesempurnaan dan kelengkapan rohani. Melakukan ini tanpa meletakkan dasar pertobatan. Jadi kita disuruh maju lebih daripada dasar prinsip pengajaran yang tadi itu aja. Kita disuruh berkembang, kita disuruh bertumbuh untuk sampai kepada kesempurnaan dan kelengkapan rohani. Nah, tanpa meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan mati dan iman kepada Tuhan, mengajar tentang pembasuhan, yaitu ritual pembunian, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Ini semua adalah hal penting di mana kamu seharusnya sudah mahir sejak lama. Jadi kalau Anda sudah mahir dengan dasar-dasar pengajaran Kristus, ya tadi penumpangan tangan, bahkan untuk pembaptisan, dasar pertobatan. Nah, kita dituntut untuk lebih lagi maju ke dalam kedewasaan lebih daripada pengajaran dasar ini. Amin. Kalau Anda di SD, Tuhan tuntut Anda untuk maju lagi ke tingkat SMP. Udah sampai tingkat SMP, Anda disuruh maju lagi ke tingkat SMA. Sampai SMA, Anda disuruh maju lagi untuk ke tingkat university. Bahkan di dalam university pun ada tingkat-tingkat. Ingat bahwa kasih karunia Allah ini hidup di dalam kerohanian kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu progresif, itu berkembang. Amin. Jadi bukan hari berkat Tuhan pun itu berkembang, iman pun berkembang. Dikatakan bahwa dari satu iman ke tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan hanya puas dengan dasar yang sudah ada, tetapi Tuhan itu ingin kita ini maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan iman. Tuhan ingin iman kita ini bukan cuma sebesar biji sesawi aja, tetapi Dia ingin bahwa iman kita ini bisa lebih besar lagi. Kenapa? Dengan iman yang lebih besar lagi itu akan membawa tingkat kehidupan Anda itu lebih tinggi lagi. Dan hal-hal yang bagi orang dunia dibilang itu mujizat, bagi Anda itu bukan mujizat. Itu adalah kebiasaan Anda, gaya hidup Anda setiap hari. Amin. Nah, itu yang Anda inginkan, bahwa kita ini harus punya iman. Iman ini dibutuhkan karena itu adalah dasar pengajaran daripada Yesus Kristus. Nah, Anda bisa memperhatikan sekalipun dia orang Kristen tetapi dia tidak bertumbuh di dalam ajaran Yesus Kristus ini, saya ragu-ragu mungkin dia tidak memberi makan imannya atau dia itu jarang baca Alkitab. Dia cuma tahu aja apa kata, memang benar iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, tetapi itu selalu harus direnungkan supaya tingkat pemahaman kita tentang asas-asas ajaran Kristus ini, yaitu mengenai iman ini semakin naik. Sehingga ketika iman kita makin naik, kehidupan kita ini masuk ke dalam satu kemuliaan yang lain. Dari kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Apa yang membawa kita ini masuk ke dalam kemuliaan yang lebih tinggi lagi? Itu iman. Amin. Paham dengan maksud saya? Jadi jangan hanya terfokus aja dengan dasar pengajaran yang biasa-biasa saja. Kayak seperti makanan. Kalau Anda sudah cinta Indomie aja terus. Tapi Allah sendiri mau supaya kita merasakan pizza laksa. Allah mau kita untuk makan yang lebih tinggi lagi daripada Indomie. Nah, begitu juga dengan pengajaran Kristus. Jangan hanya tinggal di situ aja. Dan untuk bisa sampai ke pengajaran yang tadi menuju kepada kedewasaan dan kesempurnaan, bahkan dengan perlengkapan rohani, kita sampai pada bagaimana cara menggunakan perlengkapan rohani. Iman itu dibutuhkan. Haleluya. Anda paham dengan apa yang saya katakan ini? Oke, jika Anda masih kurang paham, Anda bisa teks saya secara pribadi, kirim WhatsApp dan tanya apa sebenarnya maksudnya. Tanya apa yang masih Anda kurang paham.
Nah di 1 Tesalonika 2 ayat 13 juga berkata, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap orang itu, kamu tidak menerimanya sebagai pemberitaan manusia saja, tetapi kamu menerimanya sebagai pemberitaan yang datang langsung daripada Allah. Amin. Tadi saya berdoa bahwa biar Tuhan sendiri yang berbicara. Inilah firman daripada Tuhan yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui perantaraan saya sebagai seorang manusia. Oke, jadi jangan hanya berkata ketika Anda lihat bahwa ini ada firman Tuhan disampaikan oleh orang tersebut, sekalipun orang tersebut itu dibilang, oh dia hidupnya masih nggak benar, hidupnya masih seperti dunia, tetapi ketika ada firman Tuhan disampaikan, dikeluarkan dari mulutnya, terimalah itu sebagai firman yang datang daripada firman Tuhan, kecuali apa yang diperkatakan lewat mulutnya itu tidak ada di dalam firman Tuhan, dan Anda sendiri pun tidak saya suruh untuk menerimanya. Oke, jadi kita itu harus bertumbuh. Itu yang dibilang dengan bertumbuh dari dasar-dasar kepercayaan Kristus ini. Jadi Anda punya iman bahwa apapun yang Anda dengar, dari siapapun yang Anda dengar, kalau firman yang diberitakan itu, perkataan yang keluar dari mulutnya itu tertulis dalam firman Tuhan. Nah, sebagai orang yang bertumbuh, sebagai orang yang dewasa rohani, kita menerimanya, bahwa kita itu mendapatkannya daripada Tuhan. Ingat cerita Bileam, ketika Bileam tidak bisa menyampaikan, ketika Bileam mulai tidak sejalan dengan Tuhan, disuruh mengutuk bangsa Israel, Allah berbicara kepada keledai. Amin. Dan kita semua bukan keledai. Puji Tuhan, kita dengar firman Tuhan dari Tuhan sendiri melalui manusia, bukan dari mulut keledai. Haleluya. Oke, jadi firman Allah. Oke, tadi itu yang ke-9, firman Allah tidak akan bermanfaat bagi kita, bahkan tidak bekerja secara efektif kecuali kita mengganggukan iman dengan firman. Amin. Nah, yang saya ulangi dari yang 8 tadi dikatakan bahwa iman adalah satu doktrin dasar dari Kristus. Dan yang ke-9, firman Allah tidak akan bermanfaat bagi kita, bahkan tidak bekerja secara efektif kecuali kita menggabungkan iman dengan firman. Jadi waktu Anda punya iman tetapi tanpa ada firman Tuhan, itu impossible. Kalau apa yang Anda perkatakan itu akan Anda terima, karena iman dan firman Tuhan itu harus sejalan, sama seperti Roh Kudus dan firman Tuhan itu harus sejalan, nggak bisa roh sendiri, nggak bisa firman sendiri. Oke. Nah, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tadi saya udah baca. Nah, sekarang di Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saya bacakan lagi bahwa karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, saya kasih contoh nih, maksud dari Ibrani 4 ayat 2 ini, dan itu berkaitan dengan iman. Tanpa iman, firman Allah tidak akan bermanfaat bagi kita, bahkan tidak bekerja secara efektif, kecuali kita menggabungkan iman dengan firman. Nah, waktu Anda datang ke gereja, atau Anda dengar dari radio, dari TV, atau dari YouTube, atau dari mana aja, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian masuk sini, keluar sini, nah itu tidak akan berguna bagi Anda. Kenapa? Karena Anda tidak percaya. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda tidak punya iman untuk bilang, oh iya, aku percaya ini firman Tuhan dan itu pasti bekerja dalam kehidupan saya. Amin. Anda lebih percaya mendengarkan virus corona, berita tentang virus corona, dan Anda bertindak. Anda bilang, oh iya, oke, ada virus ternyata di dunia ini namanya virus corona. Kemudian apa yang Anda percaya bahwa ada virus, tindakan Anda artinya apa?
akhirnya Anda bertindak, mengambil tindakan beli sanitizer, beli masker, kemudian mulai jaga jarak 2 meter dari suami Anda, dari anak-anak Anda, atau dari siapa aja. Nah, itu firman dunia yang kau dengar, yang kau percayai, dan kemudian kau bertindak. Itu berguna bagimu. Dan tetapi kebanyakan orang Kristen ketika dengar firman Tuhan, firman itu cuman masuk di sini, itu cuman biasa aja gitu loh. Dan kemudian Anda hiraukan. Sebenarnya dosa yang paling berat di sini adalah ketidakacuan atau tidak menghiraukan hal-hal yang baik, tidak menghiraukan sesuatu yang baik yang datang daripada Tuhan itu. Apakah itu berguna bagi kita? Kita cuma cuekin aja lah, nggak kelihatan kok, Tuhan aja nggak kelihatan, gimana firman yang berkelihatan, tapi masih ngaku orang Kristen. Nah, Tuhan itu hanya kita gunakan sebagai tombol ketika kita menghadapi masalah. Ketika ada virus corona mulai menyerang, udah pakai masker, pakai sanitizer, tetangga kena, barulah kau mulai, Tuhan aku percaya kau melindungi aku. Tuhan jadi pilihan yang terakhir. Nah, ini dia ketika firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus kita telah disembuhkan. Nah, waktu Anda dengar ini, Anda mulai nangkap, amin. Saya percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus aku sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menanggung sakit penyakitku 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada sakit penyakit yang akan datang menyerang tubuhku, virus corona sekalipun yang datang menyerang tubuhku, aku percaya itu tidak akan mengenai aku, tidak akan mengenai anak-anakku, keluargaku, bahkan orang-orang yang aku kasih, keluarga besarku, itu tidak akan terjadi karena oleh bilur-bilur darah Yesus kami sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Nah, itu seharusnya kita itu mengambil manfaat dari firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian dengan iman yang Tuhan taruh di dalam kita itu, maka firman Tuhan itu akan bermanfaat buat kita dan juga buat keluarga kita. Jadi tanpa iman, firman Allah tidak akan bermanfaat bagi kita, bahkan tidak bekerja secara efektif kecuali kita menggabungkan iman dengan firman Tuhan. Oke, yang ke-10, kita berdiri dengan iman. Roma 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. 2 Korintus 1 ayat 24. Anda boleh Roma 11 ayat 20 saja. Saya jelaskan di sini bahwa kita ini orang-orang yang dipatahkan, orang-orang yang jatuh itu karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu anak Tuhan tidak tercacat, kamu tegak tercacat karena iman. Alkitab berkata bahwa ketika anak Tuhan, dia mempercayai bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Jika Allah ada di pihakku, siapakah lawanku? Jika Allah ada beserta denganku, siapa akan bisa mengalahkan aku? Amin. Ketika engkau percaya bahwa Allah ada beserta dengan engkau akan berdiri teguh, dan tidak akan jatuh. Kenapa? Karena imanmu lah yang menghadirkan Allah yang ada di sampingmu. Supaya Allah itu ada di sampingmu, dan imanmu itulah yang memanifestasikan Allah itu ada di pihakmu, dan gak ada satupun yang bisa membuat engkau jatuh. Virus corona pun tidak bisa membuat Anda sakit. Amin. Karena Anda berdiri dengan iman. Di awalnya saya katakan bahwa kita disuruh untuk berdiri teguh dengan imanmu dan lawanlah si iblis. Amin. Kita hanya berdiri teguh dan kita tahu bahwa Allah berserta dengan kita. Allah lah yang berperang dengan kita. Jadi janganlah kamu sombong, dikatakan di situ, tetapi takutlah. Jadi ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk berdiri melawan virus corona, saya percaya Anda akan jatuh. Tapi ketika Anda berdiri dengan iman percayamu bahwa Tuhan berdiri beserta denganku, Tuhan ada beserta denganku, dan aku punya iman bahwa Allah beserta dengan aku, siapa yang bisa melawan aku? Siapa yang bisa mematahkan aku? Siapa yang bisa menjatuhkan aku? Nggak ada sakit penyakit yang bisa membuat saya jatuh. Amin. Sekalipun virus corona pun saya nggak akan takut. Kenapa? Karena ada Allah beserta denganku. Amin. Jadi kita berdiri teguh sampai saat ini.
berdiri teguh di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang sedang terkontaminasi dengan virus corona ini. Kita berdiri teguh dengan iman kita. Haleluya. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Yang ke-11, kenapa iman itu penting? 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-5. Yaitu kamu, ini dia berbicara tentang Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kenapa iman itu penting? Karena kita dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman percaya kita kepadanya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Bagaimana cara Allah memelihara kita di dalam kekuatannya? Karena iman Anda dan iman saya. Jadi iman kita inilah yang membuat Allah memelihara kita di dalam kekuatannya. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Anda belum meninggal, Anda masih hidup sampai sekarang. Kita masih menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, sambil kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kedua kali Allah memelihara kita dengan kekuatannya karena iman kita kepadanya. Amin. Ketika Anda diserang sakit penyakit atau diserang segala macam, ketika Anda mengalami kesusahan, ketika Anda mengalami bertubi-tubi masalah, pastikan bahwa imanmu itu on atau off. Ketika Anda mengalami masalah dan masalah selalu datang mengalahkan Anda, itu berarti imanmu off. Karena dikatakan di sini bahwa Allah memelihara kita di dalam kekuatannya, di dalam kuasanya. Amin. Jadi untuk bisa kekuatan Allah ini terus ada dalam kita dan memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan keluarga Anda, memelihara bisnis Anda, memelihara segala sesuatu yang menjadi kepunyaan Anda, itu ditentukan oleh imanmu. Itu ditentukan oleh imanmu. Ketika tidak ada pemeliharaan, ketika ada sakit penyakit, wabah melanda keluargamu, Anda berarti sudah menjauh daripada Tuhan. Itu artinya bahwa Anda tidak mengandalkan imanmu, Anda mengandalkan ketakutanmu atau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Simpang Pulai, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, iman kita ini tetap terus on. Bagaimana iman kita ini mau terus on? Bagaimana kita mau bertumbuh dengan iman yang lebih tinggi lagi, dari satu tingkat iman ke tingkat iman yang lebih tinggi lagi? Dengarkan firman Tuhan. Karena hanya satu jalan untuk bisa membuat kita mendapatkan iman dan membuat iman kita itu bekerja, yaitu hanya dengan mendengarkan firman Kristus, mendengarkan firman kabar sukacita, mendengarkan firman Tuhan. Jadi Alkitabmu jangan hanya taruh di lemari saja dan diambil setiap hari Minggu. Alkitabmu adalah senjatamu. Disitulah imanmu itu bertumbuh. Buka Alkitabmu setiap hari. Janji-janji Tuhan perkatakan setiap hari. Dan kemudian di situ imanmu bertumbuh, dan kemudian imanmu akan membawa setiap yang Allah janjikan kepadamu, bahkan pemeliharaan Allah di dalam kekuatannya yang luar biasa itu. Imanmu lah yang akan membawanya, imanmu lah yang memelihara keluargamu, imanmu lah yang membuat Tuhan itu turun tangan, bahkan malaikat memagari seluruh kepunyaanmu hanya karena imanmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Oke. Dan yang ke-12, kenapa iman itu penting? Poin yang ke-12 adalah pertarungan dalam hidup orang Kristen adalah pertarungan iman. Pertarungan dalam hidup orang Kristen adalah pertarungan iman. Jangan pernah berpikir ketika Anda menjadi orang Kristen, ketika Anda menjadi anak Tuhan, ketika Anda menyerahkan hidupmu pada Tuhan, tidak akan ada pertarungan. Alkitab berkata bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah, pertarungan kita di dalam dunia ini adalah pertarungan iman. Katakan, pertarungan iman. Pertarunganku adalah pertarungan iman. Amin. Haleluya. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Anda sudah sampai di sana? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal,
Untuk itulah kamu telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi jelas sekali